Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Pada kesempatan ini saya akan mensimulasikan bagaimana cara atau prosedur untuk bagaimana cara untuk mengerjakan ujian tengah semester yang akan kita lakukan di minggu depan, insya Allah di hari Sabtu sekitar tanggal 27 April 2020, yaitu mata kuliah Object Oriented Programming teori. Di sini saya menggunakan aplikasi Edmodo, yang mana nanti kalian akan login ke dalamnya, kemudian memasukkan kode soal, dan saya akan memasukkan kode kelas, dan saya akan memberikan soal-soal yang mana soal itu memiliki jatah waktu. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan atau memberikan tutorial sedikit tentang bagaimana cara melakukan pengerjaan soal-soal nanti. Nah, di sini saya sudah postkan. Kemudian isi ujian tengah semester PBO teori ada 20 pertanyaan dan dalam waktu 90 menit. Perhatikan instruksinya, kerjakan soal berikut dengan memilih jawaban yang paling tepat menurut Anda. Kemudian take quiz. Ini hanya berlaku satu kali ketika kita ambil take quiz dan kita keluar, misalkan belum selesai tapi udah keluar duluan, untuk berikutnya tidak bisa lagi mengambil take quiz karena kesempatannya hanya satu kali. Ketika kita ambil take quiz, maka dia akan menuju ke halaman pertama, UTS, tanggal hari ini dan waktu yang sudah saya tetapkan. Kemudian ada 20 soal, jika benar semua nilainya 40 poinnya, karena satu soal saya berikan poin 2. Untuk simulasi kali ini satu soal saya berikan poinnya 2 jika benar, jika salah tidak ada pengurangan skor ya, tidak ada pengulangan poin. Dalam waktu 90 menit. Kemudian take quiz. Tunggu sejenak. Nah, di sini di pojok kiri di sini ada judul materi tentang apa yang akan kita lakukan. Nah, ini merupakan judul file yang saya berikan, yaitu kisi ujian tengah semester PBO teori. Kemudian di pojok kanan ini ada close, submit, posisi soal, dan jumlah soal, dan waktu. Mulai dari yang paling kanan, jika kita tekan close, maka soalnya akan keluar. Kalau keluar tidak bisa masuk lagi, karena diberikan kesempatan satu kali untuk login, untuk masuk, dan mengerjakan soal-soal. Submit, pastikan semua jawaban sudah dijawab semua, kemudian baru submit. Submit quiz berarti kirimkan quiz. Kemudian answer, di sini ada 0 of 20 answer. Ini berarti memberikan posisi bahwa soal pertama, belum ada soal yang dijawab dari 20 soal. Ketika kita sudah menjawab soal, maka 0 ini akan berganti angkanya menjadi 1. Kemudian yang paling kiri ini waktu. Waktunya 90 menit, dihitung mundur. Ini sudah 1 menit 28 detik 37. Kemudian di sini ada soal pertama, nilainya 2, ada next untuk melanjutkan ke soal berikutnya. Jika belum tahu kira-kira belum ketemu jawabannya, bisa dilewatkan dulu, kemudian kita bisa previous kembali atau back atau menuju soal yang belum dijawab, kemudian kita jawab. Tinggal ingat saja nomor berapa nanti yang belum dijawab, ditulis, kemudian bisa previous untuk kembali lagi jika waktunya tersedia. Baik, saya akan mensimulasikan jawaban. Jawaban yang saya berikan di sini bukan berarti jawabannya benar. Saya akan menjawab secara random. Mulai dari soal pertama. Format penulisan atribut pada Python yang dipanggil ketika mengakses nama dari satu kelas adalah, saya jawab init, misalkan, pilih next. Maka ini 1 sudah berubah, yang tadinya 0, sekarang sudah berubah menjadi 1. Soal nomor 2 saya pilih B, next. Soal nomor 3 saya pilih C. Soal nomor 4 saya pilih false. Soal nomor 5 saya pilih true. Dan seterusnya. Pilih C, kemudian true lagi, saya pilih false, saya pilih true. Pewarisan, next, saya pilih false. Pilih A untuk soal nomor 13, soal nomor 14, pilih B. Nah, di sini ada kode program. Ada screenshot dari kode program. Perhatikan perintahnya, instruksinya apa? Lihat baris ke-1 sampai 19. 20 sampai 26 tidak dihiraukan, berarti tidak perlu dianalisa ya. Dari kode berikut, maka output lengkapnya adalah
Berarti output lengkapnya kira-kira seperti ini saya tulis. Budi Pratama dan gajinya itu 500.000. Kemudian next, bisa di scroll ke bawah, bisa scroll ke atas ya. Kemudian nomor 16 saya pilih true. Ini ada kode program. Keluaran dari kode berikut ini apa kira-kira? Saya pilih A. Di scroll, kalau dia nggak kelihatan pilihannya tinggal scroll ke bawah. Kemudian naik lagi scroll ke atas, pilih next. D saya pilih next. Kemudian 18 saya pilih false. Saya pilih true. Next. Kelas. Sudah selesai di soal ke-20 dari 20. Nah, jika kita ingin previous jawaban yang belum kita jawab, berarti kita tinggal kembali lagi. Soal keberapa tadi tinggal diingat saja kan. Previous sudah selesai. Sudah selesai, pastikan jawabannya sudah dijawab dengan benar. Karena masih ada sisa waktu, bisa dikoreksi kembali atau balik lagi ke soal berikutnya atau setelah sebelumnya. Jika sudah selesai, tinggal di submit quiz. Submit quiz. Apakah Anda yakin ingin mengirimkan jawaban? Jika benar, pilih submit. Jika yakin, pilih submit. Jika tidak, bisa balik lagi ke quiz. 20 soal, 40 poin, waktu 90 menit. Berarti skor saya 14 di sini. Skor saya 14 dari 40 soal. Skor tertinggi berarti 40 karena masing-masing soal itu nilainya 2 kali 20 berarti 40. Karena saya menjawab hanya 7 soal yang benar, maka poin saya 14. Bisa di review quiz. Jika merah berarti jawaban salah atau incorrect, nilainya 0. Jika hijau nilainya 2, berarti benar. Next atau previous, tutup. Grade saya 14. Aktivitasnya hanya review saja, tidak bisa lihat, tidak bisa mengulang jawaban. Nah, pada ujian ini ada 3 bentuk soal. Yang pertama multiple choice, yang kedua true atau false, yang ketiga fill in the blank. Diusahakan koneksi internet yang stabil, kemudian sudah membaca kisi-kisi soal, dan sudah mempelajari modul yang saya berikan, dan juga tonton video atau materi yang saya berikan penjelasan pada channel pembelajaran di YouTube. Jika ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar. Jika ini bermanfaat, silakan share, kemudian like dan subscribe. Dan bunyikan notifikasinya supaya jika ada update terbaru, materi-materi yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.